Mana tuh yang lebih enak, lu tuh ketika jualan online jadi reseller atau bikin brand sendiri. Nah, ini topik yang cukup menarik, topik yang cukup hot, dan sebenarnya mungkin topik yang gak banyak sesuatu yang lu tahu. Kenapa gue bilang gak banyak sesuatu yang mau lu tahu? Karena gini, lo bayang gak sih kalau misalnya semua orang pinter, semua orang terus jadi jago, karena jadi mau jadi reseller, guys. Ini gue bukan ngomong gitu karena reseller jelek ya, tapi gue bakal kasih perbandingan tentang mana sih yang lebih enak. Karena gini, sering banget gue tahu di antara kalian yang ngalamin berkeluh kesah, terutama setiap biaya admin marketplace makin mahal. Dan biasanya ya nggak jauh-jauh sih, mungkin paling banyak ngalamin kepukulnya dari reseller. Karena kalau dari brand owner mungkin harusnya nggak kerasa-kerasa banget. Nah, makanya kita bahas dari reseller ataupun bangun brand sendiri. Plusnya ketika lo jadi reseller adalah sebenarnya gini, lo nggak perlu pusing buat bikin produk. Itu bener-bener kayak kemampuan kalian tuh ya udahlah nggak usah pusing lah gitu. Dan ini kebalikan sama dibikin brand lu tuh harus bener-bener PR pertama adalah nentuin ya semuanya sendiri gitu. Nah, gue tahu orang tuh karakternya macam-macam, kan ada kayak misalnya tuh istilahnya macam-macam ya, ada yang tipikalnya kreator, eksekutor, lain sebagainya gitu ya. Dan ini kan karakter orang juga wah dia bagi jadi personality itu banyak banget gitu. Nah, pertanyaannya cuma satu, kalau lu termasuk orang yang senang berkreasi, lu senang orang yang ngeriset, lu senang menciptakan sesuatu ya, kalau kata gue lu bikin brand aja. Jangan pernah jadi reseller gitu. Karena kenapa? Nggak cocok gitu solve-nya gitu loh. Karena gini, gue nggak pribadi, gue ngalamin hal yang sama. Jadi kayak dulu gue pernah di posisi reseller dan kayak, aduh, gue terkekang nih gitu kan. Dan ketika gue sendiri, gue lebih enak. Gitu kan, kayak gue lebih bebas aja, gue mau ngapain suka-suka gue gitu, nggak ada yang ngatur. Gitu. Tapi ingat, bikin brand atau lo bikin sesuatu sendiri, nggak buat semua orang. Karena ya ketika lo menciptakan sesuatu tuh lebih banyak yang gagal jujur daripada yang berhasil. Ya project gue aja misalnya dari berapa biji ya, kayaknya sekarang gue udah nyiptain lebih dari berapa belas gitu ya. Kayaknya yang sukses itu cuma 1-2. Memang kalau yang oke, enak, tapi yang nggak oke-nya pusing. Ya. Terus yang kedua, ketika lu reseller ya, kadang plusnya lagi adalah lu perlu sadar kalau reseller tuh lu bisa jual macam-macam. Jadi kayak gini, misalnya lu jualan di beauty ya. Beauty kan banyak banget ya sebenarnya brand lokal terkenal ya. Mungkin ada ada MS Glow, ada apa lagi sekarang mungkin ada lagi rame Intuitive gitu kan. Ketika lu jadi reseller mungkin kalian bisa jual semuanya, guys. Ya, semua lu jual, it's okay, fine-fine aja. Gitu kan. Tapi ketika jadi brand, jangan salah. Lu ketika jadi brand, lu tahu nggak? Bahkan mungkin lu keluar aja nggak diperhatiin. Contoh misalnya kalau gue bikin produk brand apa ya, tas misalnya, nggak mungkin gue terlihat di luar pakai tas merek orang lain. Meskipun gue pengen, ya kan? Nanti brand gue hancur dong, bener nggak? Terus emang kita nyetain barang gampang? Nggak gampang. Jadi kalau jelek, aduh ya udahlah gue terpaksa harus pakai kayak gini, bener nggak? Itu yang kedua. Jadi kayak lu bisa ngejual, lu bisa pakai apapun, suka-suka lu ketika lu jadi bikin brand, lu bisa. Gitu kan. Terus ketika lu jadi reseller nih, ada plusnya. Lu bisa jualan seluruhannya nggak bisa. Karena gini, karena kita bisa jual macam-macam. Contoh, lu lagi ngejual A sepi, ya udah gue jual B aja yang lagi rame. B sepi, gue jual C aja yang lagi rame. Betul nggak? Ketika lu bikin brand dan produk kalian flop, kan nggak mungkin. Ya bisa juga sih sebenarnya. Gue jual B atau C, tapi kan secara langsung lu ngibarin bendera putih gitu. Anjir, produk gue jelek guys. Gue terpaksa jual produk orang, kenapa? Jelek gitu kan. Ada nggak resiko rugi jadi reseller? Ada, tapi sebatas stok kalian. Ada nggak resiko rugi jadi brand owner? Udah lebih besar, bener nggak? Ya karena kan ya sekarang gini, lu udah jual, kadang orang bisa, misalnya lu udah beli ya, orang zaman sekarang kadang lucu juga, lu udah jual, udah beli barang lu, gue nggak mau tahu nih, padahal nggak laku, pokoknya lu harus balikin duit gue nih, balikin barangnya udah expired, barangnya udah apa, itu juga jadi resiko yang lu harus makan gitu kan, ya, gimana lagi suka nggak suka bisa kejadian, gitu kan. Nah, tapi itu kan dari sisi itunya, ada nggak yang lainnya? Banyak. Reseller nih, nggak enaknya kompetitor banyak. Karena gini, yang namanya brand owner kan nggak mungkin cuma mau barangnya dijual sama lu doang. Gue juga pengennya yang banyak dong. Nanti kalau lu nggak jual, gue mati. Artinya kompetitor dibangun. Margin nggak segede si brand. Sedangkan di brand, waduh marginnya rendah. Lu bisa nentuin sendiri mau berapa, mau 30%, 50%, 80%. Bahkan kayaknya gue lihat banyak brand di Indonesia tuh yang punya profit bisa kayak 3 kali sampai 5 kali dari harga. Gitu. Tapi ya kalau dibilang oh gila, kira-kira ngambil untungnya bentar. Kalau mereka nggak gitu, mereka nggak hidup. Jadi emang itu solusinya, itu ininya, gitu loh. Nah, terus kalau ngomong kayak cepet kaya nggak? Sebenarnya juga sama-sama sih, cepet kaya kalau lu jago di bidangnya. Nah, sekarang gini, itu kan
beberapa plus minusnya. Dari pertimbanganku, gue pengen tahu. Sekarang kalian lebih senang tetap jadi reseller kah? Atau gue mau jadi bikin brand aja deh. Kasih tahu dong.